Ini kesalahan yang hampir banyak dilakukan para UMKM ya, yaitu tidak mencatat keuangan, baik itu pemasukan, baik itu pengeluaran, itu nggak dicatat. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun inspirasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, jasa video editing dan syuting, dan juga kita punya jasa legalitas seperti pendaftaran HKI dan juga pendaftaran OSSRBA. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnisnya, bahkan sampai perizinan gitu ya, kayak tadi izin OSS buat bisnis kayak itu, bahkan sampai daftar perizinan hak cipta kayak gitu, itu bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Oke nih Dek, kali ini ada tips apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Nah, jadi banyak sekali ya, ini sering diulang-ulang sih. Kenapa sih ya tahun-tahun ke-4 atau ke-5 kok bisnis agak tersendat? Nah, ini kita akan bahas nih faktor kegagalan kenapa bisnismu tersendat atau tidak berkembang. Ini khusus yang memang sudah berjalan lama bisnisnya ya. Seperti itu. Yang pertama kurangnya pemahaman terkait manajerial. Biasanya bisnis-bisnis yang sudah berjalan 4 atau 5 tahun itu mulai banyak nih karyawannya. Nah, itu ada 10 ataupun 5 orang. Tetap kan yang namanya kalaupun kita sudah punya karyawan, kita harus paham terkait dengan manajerial. Jadi dari kecil kita progres membesar, tapi pas udah agak besar itu mandek gitu ya. Iya. Ternyata bisa jadi kita kurang paham untuk memanage supaya lebih besar lagi. Entah itu manage SDM-nya, misalnya tadi kita anggaplah kita punya 5 karyawan, terus juga manage keuangan atau cash flow-nya, atau manage infrastruktur ataupun manage operasional. Iya, itu penting banget ya manajerial. Kalau kita udah berkembang terus tidak ada manajerial yang baik di sektor-sektor yang tadi, malah mandek di situ, nantarnya nggak bisa berkembang lebih besar lagi. Ya sibuk aja terus ini apa yang salah ya? Ini apa yang salah ya? Padahal kita kurang dalam memanage faktor-faktor yang tadi kayak gitu. Betul sekali. Itu yang pertama terkait dengan manajerial. Yang kedua, biasanya bisnis yang tersendat ataupun nggak gagal sih ya, kurang berkembang, itu adalah karena bukan kemauan atau dorongan dari diri sendiri. Benar. Biasanya mungkin bisa jadi karena ikut-ikutan tren gitu ya. Iya. Atau ngerasa awalnya ini, wah ini kayaknya passion saya deh. Ternyata pas udah dijalanin beberapa tahun, kok gini-gini aja, udahlah pindah bisnis lain atau jalankan bisnis yang lain gitu. Iya. Nah, ini salah satu yang cukup berbahaya ya. Kalau misalkan kita memulai bisnis ya asal-asalan, awalnya itu ternyata kayaknya aku bukan di sini deh. Padahal udah berkembang sih bisnisnya gitu ya, udah berkembang satu tahap misalkan. Cuman karena tidak dengan hati yang mantap di situ gitu. Padahal udah naik tapi kayak udah deh, udah cukup deh, kayaknya sampai di sini udah nggak seru lagi misalkan. Iya, udahlah gitulah. Ya udahlah jalanin aja lah gitu. Gitu. Tidak ada inovasi yang dilakukan, walaupun ada inovasi yang dilakukan harus dipacu dulu gitu. Iya, tidak ada motivasi diri buat lebih berkembang lagi. Udah cukup. Udah deh, cukup sampai sini aja, berkembangnya udah capek atau kok capek sih ya bisnis ternyata gitu. Padahal misalkan. Kan waktu yang 5 tahun atau 6 tahun itu kan mungkin kamu udah punya karyawan atau kamu udah mengajak rekan kamu untuk berbisnis, itu sayang banget, kasihan mereka juga kan. Iya nggak sih? Betul. Kasihan mereka yang sudah memang komitmen denganmu di awal seperti itu. Betul. Nah, yang berikutnya adalah kurang paham dalam pencatatan
transaksi. Ya. Ini sih sering dibahas ya di video kita ya. Jadi kalau misalnya kita berbisnis, dia pasti harus paham dengan minimal lah apa yang masuknya pengeluaran, apa yang masuknya pendapatan. Dan itu harus dicatat secara rinci, detail setiap transaksi per tanggalnya gitu. Iya, betul. Jadi memang kadang ini kesalahan yang hampir banyak dilakukan para UMKM ya, yaitu tidak mencatat keuangan, baik itu pemasukan, baik itu pengeluaran, itu nggak dicatat. Karena ngerasa udah ini mah bisnis simpel aja sih gitu ya, nggak usah pusing-pusing. Padahal sesimpel apapun bisnisnya, sesimpel apapun bisnisnya itu usahakan dicatat. Jadi bisnis kamu ketika berkembang, kamu bisa melihat banget secara track record grafik keuangannya gitu. Kalau nggak ditulis itu ngerasa udah berkembang, udah deh kayak gini aja deh cukup udah nggak usah yang harus yang tinggi-tinggi. Padahal ada potensi ketika kamu lihat grafik peningkatan keuangan itu bisa di-push lagi. Betul sekali, betul sekali. Jadi yang tentu aja itu bisa bermanfaat buat misalkan ada nambah karyawan lagi kan gitu ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita boleh share ke teman-teman, jadi selama 5 tahun itu biasanya akan ada kelihatan track record grafiknya. Pasti awal menaik, terus turun. Walaupun turun nggak akan turun lagi, pasti naik lagi gitu. Iya. Jadi, dari situ dari setiap bulan ya ketika kita melihat bulan ini turun, bulan ini naik, kita bisa atur strategi nih. Oh, kalau bulan depan perkiraan berdasarkan histori 4 tahun yang lalu turun nih, berarti kita harus push lagi dengan biaya marketing. Gitu kan? Betul. Jadi dengan kamu memahami pencatatan laporan keuangan ataupun transaksi, bisnismu akan jadi lebih berkembang lagi dan kamu tidak akan stuck di situ-situ aja. Yang berikutnya adalah kurangnya pengawasan. Biasanya nih buat teman-teman yang memang lagi berwirausaha tapi masih bekerja juga. Nah, saran sih, walaupun memang kamu bekerja, tetap kamu misal paginya kontrol, terus malamnya kontrol lagi. Jadi apa yang misalnya kamu jualan makanan lah ya, pagi kamu suplai barang nih ke store kamu, dicek stok barangnya ada 20, terus nanti sorenya dicek lagi, stok barangnya udah berkurang 18, berarti kan laku 18 berarti kan ya seperti itu. Dan kamu bisa tanyakan ke karyawan kamu, diawasi. Coba bayangkan kalau misalnya kamu supply langsung misalnya seminggu 100 misalnya, terus kamu nggak kontrol selama seminggu itu, wah itu bahaya banget ya. Mending kalau misalnya karyawan kamu bisa dipercaya, kalau tidak, nah itu ya. Jadi misalkan tadi kamu bisnis kecil, terus tiba-tiba berkembang punya karyawan, jangan sampai kamu itu di-losin aja, udah biar sama karyawan aja. Padahal pengawasan itu menjadi faktor penting banget supaya bisnis kamu tambah berkembang lagi. Jadi karyawan itu nggak ngerasa kok aku ditinggalin ya, dicuekin gitu ya. Atau misalkan bosnya udah bodo amat ini sama bisnisnya, aku juga bodo amat aja lah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat yang penting karyawan kamu mau ngapain aja atau mau izin dan lain-lain, yang penting harus ada laporan ke kamu. Ya bener nggak sih, jangan sampai lost kontak seperti itu. Ataupun kalau misalnya ada penjualan atau misalnya ada kehilangan barang, minimal karyawan kamu pun harus laporan gitu. Jangan mentang-mentang udah autopilot ini bisnisnya di loss gitu aja. Bisa-bisa kamu boncos loh. Iya betul. Yang terakhir, biasanya kenapa sih bisnis itu tidak berkembang atau stuck di situ-situ saja, adalah karena kurangnya inovasi. Ya, inovasi ini penting. Ini kita berbicara bisnis yang memang sudah berjalan 3 atau 5 tahun ya, bukan yang awal-awal bisnis ya. Iya. Yang udah 5 tahun biasanya inovasi itu kadang, apalagi yang harus dikerjakan ya, kita udah bekerja, kita udah melakukan banyak strategi, kok gini-gini aja, akhirnya kalian lelah dan tidak berinovasi lagi, itu salah. Iya, memang ini sih agak susah ya, agak tricky gitu. Jadi mungkin ada yang niatan pengen inovasi tapi terkendala idenya tuh susah didapat gitu ya.
Ya banyak deh cara dapetin inovasi yang bisa kamu pakai gitu ya, entah itu liburan dulu. Nah betul sekali, ya. break dulu kamu dari tempat kerja dengan cara liburan atau jalan-jalan gitu. Iya. Atau main dengan keluarga, main dengan anak. Setelah kamu fresh, mungkin kan misalnya usahanya makanan misalnya ya. Ya kan dengan jalan-jalan kamu datang keluar kota bisa melihat referensi makanan baru. Iya, kayak gitu. Mungkin kamu itu nggak dapat ide karena terlalu sibuk di pekerjaannya, jadi stuck gitu ya. Buat ide-ide inovasi apa lagi ya? Gitu. Coba rehat dulu sejenak, sebentar gitu ya. Buat supaya pikiran tenang dan dapat ide-ide segar baru kayak Betul gitu ya. sekali tuh. Nah, itu dia ya. 5 faktor kegagalan utama di dalam bisnismu yang memang sudah berjalan 4 atau 5 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jika dirasa suka video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan serta juga jangan lupa di share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, mau mendukung, mau support gitu ya, bisa klik tombol love atau dolar. Biar kita semangat bikin videonya. Iya, betul. Ya oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.